Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati pikiran kita. Dalam peribadatan kita, kita hanya tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kepadanya sajalah hormat kemuliaan. Kita datang kepada Tuhan karena kita tidak tahu apa yang menjadi bagian hidup kita yang terbaik. Apa yang sesungguhnya kita lakukan ketika kita tidak ada di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu sekalian, mari kita angkat pujian Bapakku datang menyembahmu di sini.
Berfirmanlah ya Tuhan, sesuai aku, nyatakanlah kepadaku kemuliaan-Mu, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, jika melihat hari-hari ini, kita melihat jauh ke depan, bahkan keadaan kondisi yang ada, konflik terus terjadi, apalagi peperangan yang terus terjadi. Terkadang kita berpikir, bagaimana kehidupan kita akan datang, bagaimana keadaan hidup kita tentang ekonomi yang melanda hidup kita. Yang sekarang kita melihat bahkan banyak negara-negara yang sudah mulai kolaps. Mereka tidak berdaya dalam kehidupan. Lalu kita berpikir bagaimana tentang kehidupan kita juga yang ada dalam hari-hari. Ada kekhawatiran, ada ketakutan yang melanda. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka tidak akan bisa jatuh dan tidak akan bisa takut karena Allah bersama kita. Mari kita angkat pujian ini, Bapak Ibu. Kita mengatakan kepada Yesus Kristus, Dia adalah Allah dan El Shaddai. Katakan kamu Amin.
memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Mari Bapa, kami memuliakan Engkau Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan bertahta Tuhan dalam ibadah kami Bapa. Biar Tuhan Kau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk boleh Tuhan melayani Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, baik setiap tim musik Tuhan, baik singer, WL maupun pemain musik Tuhan, Kau mengurapi mereka Tuhan, sehingga ada roh puji-pujian Tuhan, sehingga setiap kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Engkau disukakan Tuhan dengan puji-pujian kami Bapa. Kau mengurapi Tuhan, Kau memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan membagikan firman-Mu Tuhan. Bukan karena kuat gagahnya Tuhan, bukan karena kehebatannya Bapa. Biar Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Setiap benih firman-Mu Tuhan siap untuk ditanam Tuhan dalam hati setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang lain Bapa, baik operator, kolektan, bahkan Asia Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap pelayan-pelayannya yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan melayani Tuhan adalah suatu kehormatan Tuhan, bukan beban. Kami mau Tuhan melayani Tuhan dengan seluruh hati Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Mari Bapa, kami percaya setiap hati dibukakan Tuhan, setiap ladang-ladang hati Tuhan disiapkan Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan benih-benih firman itu Tuhan akan ditanam di hati kami yang subur, dan itu akan berbuah berlipat ganda Bapa. Kami percaya Tuhan setiap dari kami Bapa yang pulang dari tempat ini Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lapar dan haus akan firman Tuhan dipuaskan Bapa. Kami tidak lagi seperti kami datang Bapa, tapi kami pulang dengan penuh sukacitanya daripada-Mu. Mari Bapa, Engkau yang mengurapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau berkata Tuhan, Kau beracara Tuhan di ibadah kami Bapa, sehingga ibadah kami Tuhan bukan ibadah yang biasa-biasa Tuhan, tapi karena Engkau Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang memenuhi hidup kami, mengobarkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Tuhanlah harapan dalam hidup kita. Kita menyanyikan lagu ini, pengharapanku hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Yang sungguh Yesus dilakukan, Yesus harapan jiwa, Yesus harapan jiwaku, Yesus penebus dosaku, yang mohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku, yang menyediakan, yang menyediakan. Bebas
Ini langsung aja kita panggil mereka, kami persilakan. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dintene Gusti, monggo kita asukoreno. Dintene Gusti, monggo kita asukoreno. Dintene Gusti. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam, marlas rohabe. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam, marlas rohabe. Sadarion, hari ini luozo aya. I never fool, almost so the luozo aya. I never fool, almost so the luozo aya. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dintene Gusti, monggo kita asukoreno. Dintene Gusti, monggo kita asukoreno. Dintene Gusti. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam, marlas rohabe.
alas rohame sadarion hari ini Tuhan kita alas rohame sadarion hari ini Tuhan luodae luozo aya I never fool omuso dede luodae luozo aya I never fool omuso dede luodae luozo aya luodae luozo aya sadarion hari ini Tuhan dintene Gusti hari ini harinya Tuhan. Puji Tuhan. Baik, terima kasih kepada Yud dan nyanyi yang dibawakan. Ini memang luar biasa. Mereka memakai bahasa 3 bahasa, 4 bahasa ya. Wah, ini memang luar biasa Yud kita. Tepuk tangan sekali lagi buat Yud kita. Mari Bapak Ibu, kita memberikan persembahan kita. Kita menyanyikan lagu dan nanti saya mohon kesediaan Joy untuk berdoa persembahan akhir nyanyian kita, ya. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Korban persembahan yang kami miliki untuk kami persembahkan untuk Engkau Tuhan, kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang hidup Tuhan, menjadi persembahan yang menjadi hidup yang harum buat Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini supaya persembahan ini dapat memuliakan nama Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini kepada Engkau Tuhan, kiranya Engkau berkati berlipat ganda Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya yang dapat kami sampaikan. Yesus kami sudah berdoa, haleluya.
Amin. Baik, semari kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Lama pagi hari siap berkati malam aku berkati. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku yang berkuasa. Pujilah Tuhanku Kini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati pikiran kita supaya firman yang disampaikan tidak akan sia-sia. Oleh karena itu, mari kita mengangkat pujian ini. Ku hidup karena anugerah.
Ya, sekali lagi puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, senang sekali, sungguh luar biasa. Pada saat pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali beribadah di gereja kita, Gereja Pentakosta Indonesia, Grand Wisata. Itu semua karena anugerah pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita seminggu ini. Banyak sekali mungkin kekecewaan yang kita alami maupun berkat yang sudah kita terima sepanjang hari ini. Ya, tapi saya percaya jemaat-jemaat yang ada di GP Grand Wisata selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, segera kita akan dengar kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayatnya yang kelima. Ya, mungkin dalam seminggu ini kita banyak sekali kegiatan kita ya. Ada yang bersekolah, ada yang bekerja, mungkin ada bertemu dengan keluarga, dengan bersosialisasi dengan banyak orang selama seminggu ini ya. Tapi pertolongan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kita akan baca bersama-sama di layar monitor, di prompter kita, dalam hitungan yang ketiga, Roma pasal 5 ayatnya yang kelima. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat hari ini ya, kita bagi anak-anak pemuda, kita masih dalam suasana ya, suasana Hari Sumpah Pemuda. Wah, jadi makanya hari ini dinobatkan oleh Bapak Pendeta kita di ibadah kita minggu ini tema Youth Performance. Ya. Jadi kenapa kami membawakan lagu dari berbagai daerah? Karena kita di gereja kita GPI itu bukan cuma satu ras, tetapi banyak. Ada Nias, ada Jawa, ada Batak, ada Indonesia. Kemarin malah kita pengennya banyak bahasa juga dari luar negeri. Ada bahasa Cina, ada bahasa Inggris, segala macam. Kita pengen coba. Tapi saya bilang kayaknya terlalu lama gitu ya kan. Kelamaan, bosan juga karena liriknya itu saja, nadanya itu saja. Tapi karena ini adalah suasana Sumpah Pemuda, jadi anak-anak pemuda ini semangat ini. Semangat. Makanya ayo bang, pakai bahasa daerah aja, bahasa lokal. Oke siap, kita gas ya. Makanya dalam waktu singkat ya, harusnya kan anak pemuda itu cepat untuk menghafal ya. Mungkin karena kami ini banyak kesibukannya lah ya. Ada yang sibuk apa aja? Nggak main game ya. Ada yang sibuk main game juga ya. Ada yang sibuk main game, ada sibuk juga mungkin bersosial di atas jam 10 gitu. Mungkin bersosial, mungkin ketemu sama saudara gitu. Ya, jadi makanya diputuskan, saya melihat kemarin pas di ibadah kita ke Bukit Permai, bisa juga ya pakai apa sih namanya itu? Pakai kertas. Makanya daripada ada yang pakai HP, ada yang udah hafal dan segala macam, udah diseragamin aja, kita pakai teks semuanya. Biar tidak ada yang mencong-mencong dan segala macam. Sedikit Bapak Ibu sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini, saya juga ingin bersaksi ya besarnya anugerah Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan saya. Mungkin ini di luar dari ekspektasi saya sebetulnya. Sangat-sangat di luar ekspektasi saya. Kenapa? Bahwa saya belum pernah terpikir, mungkin pernah mengucapkan ya, siapa sih yang ketika anak sudah lulus ya, dan mendapatkan achievement gitu, dia kan pengen segera bekerja, segera menghasilkan. Karena dalam otak seorang anak itu, saya ingin membanggakan orang tua saya. Saya ingin bahwa saya berguna loh. Ini anak kalian ini udah dewasa loh, udah bisa cari penghasilan sendiri dan segala macamnya. Dan
singkat cerita Bapak Ibu, banyak sekali proses yang saya alami, ya. Walaupun jauh dari Bapak Ibu semua, ya, tapi saya ingin berbagi kasih Tuhan dalam kehidupan saya. 3 minggu yang lalu saya dihubungi oleh satu perusahaan. Saya sudah apply dan saya merasa mungkin agak susah masuk di sana. Ya, agak susah karena itu perusahaan yang menurut saya perusahaan Cina. Jadi prosesnya sangat-sangat alot, sangat-sangat lama. Bahkan saya merasa sepertinya saya tidak sesuai kualifikasi di sana. Tetapi Tuhan membuktikan kuasanya, buktikan janjinya, buktikan berkarya dalam kehidupan saya. Jadi saya ditelepon untuk interview. Bagaimana ini Pak dan segala macamnya, ini dan itu. Akhirnya baik Pak, setelah ini jika Bapak diterima dan di ACC oleh user kami dari Cina, Bapak kami undang untuk datang ke kantor untuk interview. Dan setelahnya bisa mulai bekerja. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, sudah seminggu saya bekerja di sana, di daerah Jakarta Selatan. Banyak sekali ya yang harus diurus, saya beradaptasi. Dan ada satu hal yang menurut saya di luar dari nalar saya sendiri. Dalam artian itu bahwa kemarin hari Jumat kemarin sepulang dari kerjaan itu, Ibu HR itu ngobrol sama saya. Tahu gak Rian? Kamu saya masukin ke kantor itu adalah sebuah kesalahan. Loh, kenapa Ibu? Kalau sebuah kesalahan kenapa dimasukin di kantor gitu? Iya, sebuah kesalahan. Kamu itu belum ada experience sama sekali. Kamu belum ada pengalaman sama sekali dalam bidang ini. Dan kamu juga belum ijazah, kamu belum wisuda di bagian itu. Tapi entah kenapa saya bisa masukin kamu di kantor ini. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita diperhadapkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Saya berpikir, gak mungkin dong seorang HR, ya, pasti dia udah punya jam terbang. Dia mengatakan langsung kepada saya, wah, kamu saya masukkan ke dalam kantor ini sebuah kesalahan. Tetapi saya percaya kesalahan saya ini bisa kamu tebus dengan skill-skill kamu. Dan saya bilang, siap Ibu, saya akan buktikan. Selama seminggu, bahkan selama seminggu ini, ketika saya saya diberi pekerjaan, ya puji Tuhan, tetap kelar, ya, tetap kelar. Bahkan saya ada di titik, aduh nggak ada kerjaan nih. Saya malah minta kerjaan sama teman saya, sama rekan kerja saya, dan saya terus bersyukur bahwa di usia saya sekarang belum ada pengalaman, belum ada ijazah IT-nya, karena saya di bagian IT-nya, tapi Tuhan izinkan saya, ya, berkat Tuhan. Saya terus ngobrol, berdiskusi dengan papa di sini, nenek di sini, orang tua saya begini, kok bisa gitu? Ya, mereka cuma bilang, kamu bersyukur saja, itu berkat buat kamu. Kamu sudah berusaha. Setelah kamu lulus kemarin, yang bersama-sama dengan Bapak Bu di sini, banyak kamu apply. Ya, kamu pergi ke sana, pergi ke sini, apply sana, apply sini, tapi belum ada jebol. Bahkan udah sampai interview user juga kamu belum ada panggilan. Tetapi ini tidak pernah kamu harapkan, bukan? Ya. Tetapi sesuatu hal ada prosesnya. Ya. Banyak proses yang saya alami. Dan Bapak Ibu, setelah itu saya ingin juga terus bawa saya dalam doa. Ya, melalui pekerjaan ini adalah pekerjaan pertama saya. Ya, pekerjaan pertama saya. Mungkin yang beberapa bulan yang lalu itu pekerjaan juga, tapi dalam status intern, apa ya? Magang. Ya, jadi status magang. Tapi saat ini saya di pekerjaan ini sebagai pekerja. Jadi biarlah ini menjadi awal bukan akhir, yang menjadi awal karir-karir yang baik ke depan. Biarlah terus Tuhan mempergunakan saya, memakai saya menjadi berkat dimanapun saya berada. Puji Tuhan.
Kita akan bahas Bapak Ibu, ini adalah firman Tuhan atau surat pertama Paulus. Ya, surat pertama Paulus di jemaat yang ada di Roma. Dan latar belakang dari firman Tuhan ini Bapak Ibu adalah ini adalah pure surat Paulus ketika bertemu dengan Tuhan. Jadi dia menceritakan kisahnya Paulus ini. Sebelumnya Paulus ini tidak tahu bagaimana situasi kondisi jemaat Roma, watak-watak jemaat Roma itu bagaimana. Sama sekali tidak tahu. Jadi ketika Paulus menulis surat ini, pure apa yang sudah dia rasakan. Oh, kayak gini ya kasih Tuhannya, kayak gini ya berkat Tuhannya. Ada rasa mano ya, ada rasa kecewanya, ada rasa sakitnya. Ya. Banyak kisah ketika kita belajar akan firman Tuhan di kitab Roma ini. Banyak sekali hal-hal yang menurut kita nggak enak ya, tapi aku juga merasa kayak oh enak ya. Nah itu tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu melalui kesaksian saya, bahwa dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Apa sih harapan itu? Harapan itu apa sih? Hah? Iman. Oke. Sesuatu yang kita inginkan. Oke. Any else? Apa sih harapan itu? Kenapa kita seorang Kristen harus berpengharapan? Kenapa Paulus mengajarkan bahwa pengharapan itu tidak pernah mengecewakan loh? Terima kasih ibu-ibu bahwa jawabannya sungguh luar biasa. Ada iman, ada tujuan. Exactly. Pengharapan itu adalah tujuan kita. Tetapi untuk mencapai tujuan-tujuan kita itu, kita merasa sering dan bahkan dalam kehidupan kita, mungkin dalam minggu-minggu ini ya, merasakan kecewa karena belum tercapai. Kenapa belum tercapai? Kok gitu sih Bang? Ya kalau kita pengharapan ya harus kejadian dong Bang. Wajar dong kalau kecewa, kalau nggak tercapai, ya wajar. Tetapi Tuhan, Paulus mengajarkan kepada kita, pengharapan itu harus bersabar. Ya. Ketika kita tidak bersabar dalam pengharapan kita, ya, makanya kita akan kecewa. Itulah kenapa banyak orang Kristen merasa kecewa. Ini Tuhan kok nggak jawab sih doa saya? Ya, kalau saya pribadi, saya kan udah lulus Tuhan. Saya punya pengalaman, saya ngerti ini, saya pintar Tuhan. Ya, keluarga saya gini Tuhan, bla bla bla. Kenapa masih belum dapat pekerjaan juga? Kenapa masih belum ini, itu dan segala macamnya? Karena sesuatu yang membuat kita kecewa itu karena kita terburu-buru, mendesak diri kita untuk cepat bagus. Tetapi satu adalah bahwa jangan engkau terburu-buru, nikmati prosesnya. Yesaya 55 ayat 8. Coba buka deh. Yesaya 55. Dan ada yang hafal nggak pemuda? 8. Ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen di zaman sekarang, ya wes jangan maksa gitu loh. Ya. Nikmati prosesnya. Ya. Jangan terburu-buru. Saya sering mengatakan kepada teman-teman pemuda, sesuatu hal yang diambil keputusannya terburu-buru akan tidak maksimal. Biarlah kita telat daripada dia sama sekali. Karena sesuatu yang kita terburu-buru itu akan tidak maksimal. Nah makanya
Bapak Ibu, pada saat pagi hari ini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah, Tuhan sudah memberikan kita kasih Allah itu, kasih karunia itu, yaitu Roh Kudus. Tapi saya pastikan kepada Bapak Ibu, tidak semua orang Kristen itu punya Roh Kudus. Sepakat enggak? Tidak semua orang Kristen itu tidak punya Roh Kudus. Tapi di ayat yang lain mengatakan bahwa di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Ya, saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Berarti pertanyaannya, berarti semuanya orang Kristen yang udah dibaptis harusnya udah menerima Roh Kudus dong, Bang? Saya katakan tidak. Kenapa? Kenapa? Apakah karena dibaptis? Oke. Sekarang pertanyaan seperti ini, saya tanyakan kepada Bapak Ibu, baptis itu apa? Exactly. Bertobat. Apakah semua orang Kristen sudah bertobat? Itu pertanyaannya. Walaupun kita banyak, wah Tuhan, saya pengharapan saya, please saya pengen ini Tuhan. Kita berdoa, ada tuh kalau dulu di Nias doanya itu jam 9, jam 12, jam 3, katanya itu manjur banget itu. Haleluya, sambil nangis-nangis ya. Apakah ketika saat ada keinginan aja seperti itu? Ya, ketika udah kecapai keinginannya, lupa sama Tuhan, lupa sama yang memberi. Ya, jadi teman-teman, ketika engkau sadar bahwa engkau dibaptis itu bukan cuman aku yakin kepada Tuhan, ya, aku percaya kepada Tuhan bahwa itu juru selamat. Walaupun engkau yakin, engkau sudah dibaptis, jika engkau tidak bertobat, itu kosong, tidak ada gunanya. Jadi ketika Allah sudah berikan kita Roh Kudus, ya, maka kita harus percaya. Bagaimana bisa harapanmu itu tidak mengecewakan? Itu pertanyaannya. Bagaimana simpelnya itu, bagaimana setiap keinginan yang kamu pengen itu kamu merasa tidak kecewa? Bersabar. Dan yang pasti adalah kamu harus mengimani apa yang kamu percaya. Jika Bapak Ibu tidak mengimani apa yang Bapak percaya saat ini, itu makanya kecewa. Ya. Beda loh iman sama percaya, ya kan? Anak teologi ya, saya dibahas kan. Ya. Percaya bisa aja percaya. Aku percaya nih, aku percaya semua kata-katamu. Iya, aku enggak, aku cuman sama kamu doang kayak gini. Percaya kan gue kayak gitu? Iya, aku cuman sayang sama kamu aja. Aku enggak ke yang lain kok. Trust me lah, trust me. Aku enggak ngelakuin ini sama yang lain kok. Aku cuman ngedate sama kamu aja, gitu. Serius, aku cuman sayang sama kamu aja gitu. Itu percaya. Ya. Jadi perbedaan iman dan percaya itu, jadi jangan disamakan. Coba deh kita buka Ibrani 11 ayat 11. Ya kali gak ingat ini. Bang Dasman ingat Bang Dasman ingat gak?
Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Ya kan? Coba baca deh Joy. Coba baca deh. Baca, berdiri. Oke. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Ini ayat hafalan tahu. Seriusan deh. Ayat hafalan gak sih ini? Ya kan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan loh. Nah. Ayo. Apa masih berani mengatakan ketika kamu berharap sama Tuhan itu kecewa? Hah? Kamu udah diberi Roh Kudus loh satu-satu. Ayo. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau simpelnya seperti ini. Kita kalau bahasanya itu angka tua beca. Jadi apa sih ya? Bahasa Indonesia itu ya. Kamu boleh menghalu lah. Kamu bisa mimpi sampai setinggi-tinggi apapun. It's fair. Gak masalah. Gak apa kamu bermimpi setinggi-tingginya. Tapi kan Bang, kalau bermimpi setinggi-tingginya takut jatuh. Saya ada dalihnya di ayat 4. Ya. Roma pasal 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Ketika kita sudah punya target, tujuan yang sudah disampaikan tadi oleh ibu-ibu kita di tengah-tengah kita ya, bahwa harapan itu adalah tujuan, iman, ya. Harus bersabar, tekun. Apa sih itu tekun? Apa sih tekun itu Bang? Tekun itu konsisten. Apakah anak-anak muda, apakah kita Bapak Ibu juga konsisten enggak? Itu pertanyaannya. Konsisten enggak kita? Apakah kadang-kadang males ke gereja capek. Ngapain aku gereja? Gak ada si itu. Ya. Tapi satu hal yang pasti, ketika engkau mengimani yang sudah engkau percaya itu dan engkau bersabar, karena bersabar itu adalah pasrah dengan ketaatan yang diharapkan atau tidak memaksakan diri, yakinlah bahwa engkau tidak akan kecewa. Ya, sungguh luar biasa loh Tuhan udah ngasih karunia-Nya itu ke kita, Roh Kudus setiap kita. Apa enggak sungguh kecewanya Tuhan ya kalau kita masih belum bertobat gitu? Tuhan udah kasih cuma-cuma gitu, yang selalu ngiringin kita setiap langkah kita dalam kehidupan kita. Ya, coba kalau saya kemarin tidak menikmati prosesnya. Saya pengen buru-buru, saya pengen cepet banget dapat kerja, enggak. Sampai saya akan kecewa. Aduh Tuhan. Banyak loh di berita saat-saat terakhir ini, anak-anak muda di usia saya saat ini, banyak loh mengakhiri hidupnya. Tuntutan keluarga, tuntutan sosial, dan bahkan saya mengalami sendiri teman-teman saya. Mereka rela meninggalkan teman-temannya, ya, demi please jangan ganggu gua. Aku cukup shock, itu bahkan teman terdekatku mengatakan seperti itu. Ya itu tadi, karena tuntutan dan segala macamnya, takut kecewa. Terus bagaimana Bang kalau kita tidak percaya?
Tapi pengharapan itu percaya Bang, dengan segala konsekuensinya. Itu tadi, orang-orang yang tidak percaya itu tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Dan orang-orang yang seperti itu karakternya karakter yang buru-buru, tidak pernah bersabar, tidak pernah mau menunggu ya, apa yang sudah dia mulai, sudah ditinggalin aja seperti itu ya. Apakah teman-teman semua, mari kita bertanya dalam kehidupan kita, kita tipe orang yang buru-buru, bersabar, cepat kecewa? Pertanyakan kekristenanmu. Jika engkau seperti itu sifatnya, jika engkau tahu bahwa aku seperti ini, tanyakan kekristenanmu. Apakah aku sudah jadi Kristen yang benar enggak? Atau cuma sekedar Kristen saja? Ya. Apakah selama ini saya sering melalaikan, tidak konsisten, ya, ketika dibenturkan sesuatu, ya, ketika dibenturkan dengan satu problem, ketika kita dibenturkan dalam setiap yang membuat kita tertekan, atau mungkin yang kita merasa kok nggak enak ya suasananya, ya. Kenapa seperti itu? Jangan pernah tunjuk orang, karena selebihnya tinggal ke kita. Ya. Tetapi intro dulu, kenapa bisa terjadi hal yang kita tidak enakan itu? Jika kamu sudah introspeksi, oh mungkin salah aku. Walaupun dia salah, ya, intro dulu, kenapa dia bisa marah sama aku? Kenapa bisa terjadi kejadian seperti ini? Ya. Tahan uji, ya, konsisten. Saya sering ngobrol kepada teman-teman di sini, Bang, aku pengen kayak gini Bang, tapi takutnya nggak kecapai dan segala macamnya. Kenapa udah takut saja gitu loh? Kenapa harus takut saja? Ya. Jika saya berpikir saat ini, saya masih belum pantas. Sampai saat ini saya masih belum merasa pantas masuk di pekerjaan saya saat ini. Tetapi saya percaya bahwa ketika Tuhan telah angkat, tidak ada satupun yang bisa menurunkan. Saya percaya itu. Ya. Karena saya berpikir keras ketika Ibu Ecer itu ngomong kemarin, oh ya juga ya, benar juga. Dan dia bilang kayak gini, aku baru sadar posisi kamu seperti itu ketika kamu sudah ada di sini. Interview udah ketemu, pasti screening, melihat itu dong, melihat CV, melihat data diri saya, latar belakang saya, tak mungkin dong salah. Terus saya bergumul, apakah iya Tuhan? Di waktu yang tidak saya siap, semua terjadi di waktu yang tidak saya siap. Nah, ketika benar, saya berharap saja kepada Tuhan, Tuhan, teman-teman saya sudah ada yang punya kerjaan Tuhan. Ya, saya pengen kerja di sini Tuhan. Kalau kata saudara-saudara kita yang sebelah itu ikhtiarnya gitu, ikhtiar. Ya. Udah berikhtiar gitu. Saya pengen kerja di sini Tuhan dan segala macamnya. Tuhan, orang tuaku jauh di Nias. Aku anak pertama. Adikku masih kecil. Saya mengucap syukur masih diberikan orang tua yang baik, diberi kesehatan, kekuatan, berkat. Saya pengen cerita satu.
pas hari Jumat kemarin ketika pulang dari kantor, ternyata ada satu teman kantor yang searah dengan rumah. Ya. Dia belum ada kuliah, tetapi dia ada rasa seperti bukan dendam, tetapi dia itu kesal kepada orang tuanya. Dari kecil papanya itu nggak pernah nyari nafkah keluarganya. Dia anak pertama juga. Ya, banyak pelajaran hidup yang saya ambil dari dia. Katanya kayak gini, aku kesel banget itu sama papa aku terutama. Dia biarin mama saya kerja menjahit aja, bla 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 dan segala macamnya. Saya katakan, nggak apa-apa kalau kamu kesel, karena ketika dia ke sekolah yang dipikirnya itu gimana cara dapat duit, bukan pendidikan. Jadi saya bilang kepada dia gini, orang tua tetap orang tua. Seberapa sih kesel kamu ke dia? Apakah kamu kalau udah kesel ke dia itu udah bisa melampiaskan bla bla bla, sampai dia katanya dia berantemin orang tuanya. Saya langsung kaget dong. Kaget loh, kok bisa gitu kamu berantemin papamu gara-gara dia gak kerja? Ya orang saya yang cari kerja, saya bukan diberi tanggung jawab, tetapi diri saya mengatakan itu tanggung jawab kamu. Gimana sih? Aku bilang, aku pusing deh dengar kata-katamu gitu. Kamu merasa gak ada tanggung jawab, tapi kamu ada tanggung jawab. Gimana coba? Saya bilang kayak gitu. Iya, saya kerja, saya yang pantang-panting nyari duit, orang tua saya, papa saya merokok di rumah dan segala macamnya. Aduh, kok ribet banget gitu dan segala macamnya. Nah terus gimana dong sekarang? Ya udah, saya sekarang mulai berdamai dengan orang tua saya. It's a good thing. Saya bilang itu hal yang baik ketika kamu berdamai dengan orang tua kamu. Ya. Karena dia sadar bahwa kemarin dia itu juga pengangguran 3 bulan sama seperti saya. Dia merasa bahwa cuma keluarganya yang bisa menerima dia. Teman-temannya pada ninggalin dia. Orang-orang yang lain juga meninggalkan dia. Orang-orang yang sama-sama dengan dia, yang dia merasa bahwa ini selalu akan pegang tangan aku ini, meninggalkan dia. Itu sudah dia mulai sadar bahwa ya cuma keluarga lah yang bisa menjadi yang bisa menerima dia dalam sisi ketika dia terpuruk. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, balik lagi kita kepada firman Tuhan ini. Ya, mari kita mengimani, mari kita percaya. Ya, ketika kita mengimani ketika kita mengimani apa yang kita sudah percaya itu, bersabar. Ketika kau sudah bersabar, tekunlah, konsisten dengan apa yang kau sudah mulai. Terfokus buat teman-teman pemuda. Ya, tidak terlepas kemungkinan bagi orang-orang tua kami juga. Apa yang sedang dikerjakan saat ini, konsisten, bertekun. Karena ketika engkau sudah bertekun, engkau akan tahan uji. Yang menimbulkan itu pengharapan. Ya. Karena ketika kita punya harapan itu, kita selalu akan berpikir positif. Kita akan mengambil keputusan-keputusan yang positif untuk kita bisa sampai ke tujuan itu. Ya. Kalau kita tidak punya harapan lagi, kita mau apa? Apa hidup ini? Kalau kita tidak punya harapan, sudah kelar. Karena orang tanpa harapan itu mati, menurut saya. Ya, ketika dia nggak ada harapan, dia mau apa lagi? Udah nggak ada tujuan hidup dong. Berarti ketika setiap orang, ya, setiap kita yang tidak punya harapan, yang mati. Janganlah berhenti berharap. Nikmati proses, sabar, jangan buru-buru. Karena ketika engkau buru-buru takut ada lubang. Ya. Kalau bawa motor aja harus pelan-pelan. Orang jatuh bukan ketika ada batu yang gede. Ini sering banget nih dibilang ini kata-katanya, tapi saya ingin ulang lagi. Karena ketepatan sama firman Tuhan ini. Ya. Orang tidak jatuh ketika ada batu yang besar, tapi kerikil-kerikil kecil. Ya. Bersabar. Ketika engkau pelan-pelan bawa motor, nggak bakalan jatuh kalau ada kerikil-kerikil kecil. Tapi ketika engkau ngebut, buru-buru, pengen cepet ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu,
tahu celaka. Ya. Karena buru-buru celaka, kepleset, luka, lama hilang sembuhnya. Sembuh juga ada bekasnya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengucap syukur bahwa kasih Allah dalam kehidupan kita, kasih karunia-Nya, Roh Kudus itu. Ya. Biar tetap Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Bila Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupan kita dalam setiap apapun harapan-harapan kita. Karena ketika kita percaya, kita mengimani, sabar menunggu, karena waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tapi biarlah kehidupan kita terus berharap kepada Tuhan, karena kepada Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita angkat pujian kita, ku hidup karena percaya, dan di akhir pujian nanti kami serahkan mimbar ini kepada Bapak Gembala. Saya undang teman-teman singer. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita dengan sungguh kita angkat pujian ini. Katakan, ku hidup. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam rencana-Mu. Aku punya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan itu. Haleluya, Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya Bapa. Rasa syukur kami yang tiada henti-hentinya kami haturkan di hadapan-Mu. Segala kasih berkat Tuhan bagi kami hari ini. Kami boleh merasakan bagaimana Engkau berhadirat bagi hidup kami. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini, kami boleh merasakan Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau memimpin kami dalam peribadatan kami ini, Tuhan. Engkau tidak pernah menutup mata untuk melihat kami dan menutup telinga untuk mendengarkan setiap seruan-seruan kami, setiap pergumulan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang maha baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami sangat-sangat beruntung memiliki Allah seperti Engkau. Hari ini Engkau telah mengajarkan kami lewat firman-Mu. Engkau telah melawat kami Tuhan. Mungkin saat-saat sekarang banyak sekali yang mengalami rasa kecewa,
oleh karena kondisi dan keadaan yang mereka alami. Realitas yang ada saat ini Tuhan banyak membuat orang-orang kecewa, umat kecewa, dan tidak terkecuali anak-anak Tuhan juga kecewa. Mungkin ketika berjuang di dalam suatu usaha mengalami kekecewaan. Mungkin ketika berjuang dalam suatu bisnis atau apapun mengalami kekecewaan. Mungkin di dalam keluarga juga mengalami kekecewaan. Suami tidak mendapatkan harapan seperti yang diharapkan kepada istri. Istri juga tidak mendapatkan harapan seperti apa yang diharapkan kepada seorang suami. Orang tua tidak mendapatkan seperti apa yang diharapkan kepada anak-anak. Dan itu akan membuat kekecewaan bagi setiap umat manusia Tuhan. Itu akan membuat kehidupan semakin berkecamuk, membuat kehidupan semakin sakit hati, dan bahkan tidak sedikit yang dendam menyimpan kepahitan. Tuhan Yesus, hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami hidup punya pengharapan di dalam Engkau, Bapa. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mengecewakan. Ketika kami memiliki suatu harapan, maka itulah yang membuat kami bertahan. Itulah yang membuat kami semakin kuat. Itulah yang membuat kami punya kuat berdiri di atas kebenaran. Sebagaimana kami juga punya pengharapan akan keselamatan itu, maka kami akan berusaha menyucikan hidup kami, menyucikan diri kami. Kalau kami punya pengharapan di dalam Kristus. Tetapi betapa malangnya kehidupan orang yang tidak punya pengharapan di dalam Tuhan, sehingga dia memperlakukan kehidupannya sebagaimana kemauannya sendiri, memperlakukan hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi dia berlaku sesuai dengan pemikirannya dan kemauan dirinya sendiri. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Apapun yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan kami adalah pasti merupakan rancangan damai sejahtera Tuhan. Tetapi apapun yang kami rancangkan sendiri dalam hidup kami, belum tentu adalah merupakan memiliki suatu tujuan yang baik. Karena pemikiran manusia tidak sama dengan pemikiran Tuhan. Tapi pemikiran Tuhan pasti Allah memiliki suatu tujuan yang baik untuk kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat-Mu hari ini, jadi saluran berkat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu semakin luar biasa lagi Tuhan, semakin heran lagi Tuhan. Kiranya setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya dalam pelayanannya, semua orang bisa mengalami pertobatan. Dan Injil itu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kami sering tidak setia kepada Tuhan, tapi Engkau tetap setia bagi kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang tetap setia. Engkau adalah Allah yang benar-benar Tuhan Yesus tidak pernah tidak menepati janji. Engkau adalah Allah yang selalu menepati janji. Apa yang telah Kau perkatakan, Engkau tidak pernah mengkhianati Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berkhianat. Dan dalam setiap perkataan yang telah Engkau keluarkan pun, Engkau tidak bisa membatalkan itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, firman yang telah Engkau sampaikan bagi kami pun tidak pernah terbatalkan. Engkau pasti akan menjadikannya sedang apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Berdoa buat seluruh sidang jemaat di tempat ini yang telah mendengarkan firman Tuhan. Engkau Tuhan berkati, mulai dari orang-orang tua kami sampai kepada anak kecil. Engkau berkati setiap kehidupan kami yang digemelahkan di tempat ini. Engkau tahu Tuhan Yesus apa yang merupakan setiap problema kami, pergumulan kami serahkan di tangan Tuhan. Tanpa kami sebutkan satu persatu yang merupakan pergumulan kami, Engkau tahu Tuhan apa yang merupakan kebutuhan kami, apa yang merupakan permasalahan kehidupan kami. Tuhan lawat kami, Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap masalah-masalah kami Tuhan. Kami percaya jalan keluar satu-satunya hanya ada di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bukakanlah pintu berkat bagi kami Tuhan. Tuntun kami dalam menjalani setiap kehidupan kami yang benar Bapak. Jangan sampai kami lemah oleh karena masalah-masalah yang kami hadapi dalam dunia ini.
Karena kami percaya Tuhan jauh lebih besar daripada masalah-masalah kami. Engkau sanggup Tuhan Yesus memberikan jalan keluar. Engkau sanggup Tuhan Yesus memberikan kami solusi dalam setiap pergumulan-pergumulan ini. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan. Satu pengharapan kami, berikan kami kekuatan Bapa. Kami melihat saat ini dunia semakin menguasai kehidupan orang-orang percaya dengan berbagai cara dan berbagai strategi Tuhan Yesus, baik dari sisi ekonomi, sisi politik, budaya, sosial. Dunia memakai itu Tuhan Yesus untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Tetapi kami juga percaya bahwa Tuhan memakai setiap itu Tuhan Yesus untuk membangun kehidupan kami, untuk memberikan kami kekuatan Tuhan. Ketika kami hidup dalam sosial politik, Tuhan berikan kami kekuatan. Dalam ekonomi, Tuhan berikan kami kekuatan. Dan kami percaya anak-anak Tuhan tidak pernah terkalahkan apapun yang mengancam kami dalam dunia ini. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang besar. Tuhan kami adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup melindungi kehidupan kami dan berikan kami kekuatan untuk menghadapi semuanya. Terima kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan saat ini sedang bergumul, mungkin bergumul dalam pekerjaan. Engkau berkati Bapak. Bukakanlah pintu berkat-Mu Bapak. Berikan pekerjaan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Yang bergumul untuk ingin mendapatkan keturunan juga Engkau berkati. Bukakanlah Tuhan Yesus rahim daripada anak-anak Tuhan. Taruhkan janin, taruhkan berkat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh mengandung dan melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa bahwa setiap anak Tuhan telah mendapatkan pekerjaan, termasuk hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat-Mu hari ini. Engkau berkati Bapak, kiranya pekerjaan yang telah Engkau percayakan boleh dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan itu boleh menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan. Apapun yang dikerjakan selalu berhasil, sebagaimana Yusuf Tuhan Yesus. Karena dia hidup di dalam Engkau, dia takut akan Tuhan, maka apapun juga yang dikerjakan selalu berhasil. Jika Yusuf mengalami itu, maka kami percaya anak-anak Tuhan juga di tempat ini pasti akan mengalami hal yang sama, asal kami yakin dan setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak Tuhan telah memberikan persembahan hari ini. Engkau berkati tengah-tengah mereka Tuhan. Kiranya persembahan itu boleh dimanfaatkan, dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk membantu pelayanan di tempat ini. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Jika Tuhan Yesus saat ini sedang suasana politik sedang memanas Tuhan, Tuhan jagainlah kami anak-anak-Mu, supaya kami tidak akan terpleset, supaya kami tidak menjadi sandungan di dalam suasana politik yang sedang memanas saat ini. Engkau Tuhan Yesus, berikanlah kami hati yang damai di negeri ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hati yang damai. Jangan sampai terjadi kegaduhan oleh karena keegoisan, oleh karena mempertahankan pendapatnya. Dan biarlah kiranya kami boleh mendukung setiap demokrasi ini, dan kami boleh bersuka cita oleh karena pesta demokrasi ini membawa damai dan sukacita bagi setiap anak bangsa di negeri ini. Tuhan Yesus, berikanlah kami pemimpin yang terbaik Tuhan. Siapapun pemimpin kami nanti yang terpilih, itu yang terbaik dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berikan hati yang takut akan Tuhan. Satu hal Tuhan, biar kami juga boleh bebas untuk menjalankan setiap ibadah kami di negeri ini, dan kami juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus buat pemerintah kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, badan legislatif, yudikatif, eksaminatif, para menteri, para gubernur, para wali kota, bupati, para camat, lurah, kepala desa, RW, RT, dan semua pemimpin-pemimpin bangsa kami terbawa sekalipun, kami serahkan di tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Kiranya Tuhan Engkau berikan mereka hati yang hormat kepada Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan di negeri ini, mereka lakukan semuanya sebagai pelayanan mereka untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauhkanlah negeri ini dari korupsi, kolusi, nepotisme. Bebaskan negeri ini dari hal-hal yang tidak terpuji Tuhan. Bila kiranya negeri ini menjadi negeri yang diberkati. Kami juga mengambil bagian di dalam mendoakan bangsa Israel dan Palestina saat ini yang sedang berperang Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati. Jika ini semuanya karena rencana Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Berikanlah kedamaian di antara kedua negara ini Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus ini tidak memicu pertikaian, tidak memicu kegaduhan di dunia Tuhan.
Oleh karena Tuhan Yesus, peperangan yang mereka lakukan saat ini, banyak jiwa yang menjadi korban Tuhan. Banyak orang-orang sipil yang menjadi korban, yang tidak berdosa sekalipun menjadi korban. Oleh karena peperangan kedua negara ini, Tuhan Yesus tolong Bapa, hadir Tuhan di tengah-tengah mereka. Berikanlah hati yang damai Tuhan, baik kepada pemimpin Israel maupun kepada pemimpin Palestina, Hamas dan juga Zionis Tuhan Yesus, yang saat ini yang menjadi pemicu peperangan ini. Kiranya Engkau Tuhan Yesus menjamah hati mereka. Kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, hanya Engkau yang sanggup memberikan kedamaian di antara mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika ada roh-roh jahat Tuhan Yesus yang selalu Tuhan Yesus menggoda mereka, ada roh-roh jahat yang menguasai kehidupan mereka untuk selalu memunculkan peperangan di antara kedua negara ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah mereka, Tuhan usir roh jahat Tuhan. Dan bila kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya ke depannya negeri ini akan berdamai. Kedua negara ini akan berdamai. Israel dan Palestina akan berdamai, sehingga dunia ini Tuhan Yesus juga akan ikut berdamai untuk mendoakan setiap apapun yang terjadi di dalam masalah antara Israel dan Palestina ini. Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus. Kami percaya, kami anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, doa kami bisa menjangkau sampai ke ujung bumi, sampai ke ujung dunia Tuhan. Kami berdoa di tempat ini, dan itu akan bisa menjangkau sampai pada kehidupan Israel maupun Palestina Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Dan doa kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya banyak hal yang kami butuhkan, banyak hal yang kami gumulkan, yang tidak kami minta dalam doa kami ini, berikanlah kepada kami. Jika ada doa kami yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kiranya kehendak Tuhan saja yang terjadi atas kami. Kami sempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan puji buat Tuhan. Hari ini hari yang telah. Ada liriknya? Mari kita membuat Tuhan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, salam bersuka citalah bersuka dalam Tuhan, salam bersuka. Sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini
Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka, 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 dalam bersuka, dalam bersuka, dalam bersuka, dalam bersuka, bersuka di dalam. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir ibadah hari ini. Saya juga ingin mengingatkan, ini sudah bulan Oktober akhir, udah mau masuk November. Panitia-panitia Natal kemarin sudah terpilih, ayo bergerak untuk Natal kita. Saya masih belum tahu ini tanggal berapa kita Natal. Kita tetap mengadakan Natal, adakan aja Natal secara sederhana, nggak usah terlalu mewah-mewah. Yang penting kita bisa ngumpul, siapa yang bisa kita undang nanti kita undang. Nanti untuk masalah ke Bukit Permai nanti kita pikirkan. Kita lebih utamakan dulu acara kita di sini. Kalau kita ada waktu ke sana kita ke sana. Kalau enggak ya kita lebih fokus di acara kita di sini. Ya silakan nanti Pak Guru ketuanya ya. Silakan Pak Guru digerakkan. Sekretarisnya siapa? Sekretaris siapa Jo ya? Wah bisa fight ini, hati-hati. Ketua sama sekretaris. Silakan Pak digerakkan dan minimal kita udah ada bayangan kira-kira apa yang kita butuhkan. Apakah ada dana yang kita butuhkan atau mungkin enggak? Ya silakan nanti dibicarakan. Ya itu aja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa yang diberkati firman Tuhan? Baik, terima kasih kepada hambanya yang menyampaikan firman. Kita diberkati. Jangan pernah kecewa dalam pengharapan. Memang sering terjadi begitu. Diharap-harap tapi nggak jadi kecewa. Nggak boleh, karena maunya Tuhan. Ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita berikan persembahan kita yang terakhir dan nanti bersama-sama di depan ini dengan hamba Tuhan. Mari kita angkat pujian anak-anak.